Kareng firman bagaimana? Itu salah satu isi dalam doa sepaat, Mai. Tapi yang kita mau bahas nih garis besarnya, Mai. Garis besarnya. Nah, dari garis besar doa sepaat itu nanti itu kan akan dijabarkan. Saat kita berdoa itu dengan sendirinya itu akan terjabarkan. Ada hikmat-hikmat Tuhan yang diperluas melalui garis-garis besar itu tadi. Ini contoh, Mai. Diawali dengan doa mengucap syukur. Nah, mengucap terima kasih, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, Mai. Paham enggak? Paham. Ucap terima kasih, ucapan syukur kita di dalam setiap harinya kita. Atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita itu. Bahwa Tuhan telah menolong, Tuhan telah memberikan kekuatan ketika kita menghadapi tantangan badai kehidupan kita, proses kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Tapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita bisa melewatinya. Paham enggak? Sekalipun terkadang kita jatuh bangun, tapi kita terus mau bangkit, kita terus mau mengandalkan Tuhan, kita terus mau bergantung pada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kemampuan kekuatan bagi kita. Nah, itulah pentingnya kita mengucap syukur atas kekuatan kesehatan, anugerah, umur panjang. Yang namanya ucapan syukur itu banyak, Mai, isi di dalam ucapan syukur itu di hadapan Tuhan. Paham enggak, Mai? Nanti kan Tuhan singkapkan semua. Apa aja isi dalam ucapan syukur itu mengalir, Roh Kudus itu yang bekerja di dalam tubuh roh jiwa kita, dalam batin kita itu. Dia perluas. Paham enggak, Mai? Paham. Setelah mengucap syukur, mohon pengampunan dari Tuhan. Ya. Atas setiap pelanggaran dan dosa. Dalam 24 jam setiap hari kita itu kadang-kadang ada melakukan dosa di hadapan Tuhan. Baik melalui tutur, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Pertama kita harus memohon penyucian, Mai. Kuduskan dan sucikan seluruh organ tubuh kita ini, Mai. Karena dalam keseharian kita, dalam 24 jam kita itu kita terkadang melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga itu menimbulkan adanya dosa dalam hidup kita, baik melalui tutur, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, Mai. Jadi kita harus penting yang namanya minta ampun sama Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan hari ini. Layakan aku Tuhan. Karena apa? Kita memohon seperti itu di hadapan Tuhan, supaya saat kita masuk dalam doa-doa kita, doa sepaat kita itu, Tuhan berkenan, Tuhan menerima setiap permohonan doa kita itu tadi, Mai. Makanya penting yang namanya kita kuduskan, sucikan, tahirkan, basuh aku dengan darah Tuhan Yesus hari ini, supaya kita tahir, layak kita saat kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan itu. Ngerti, Mai? Ngerti. Makanya pentingnya kita diawali dengan permohonan doa yang seperti itu tadi. Nah, setelah itu, Mai, baru kita masuk supaya dilindungi, dibentengi seluruh keluarga besar kita, sanak saudara, orang tua kita dimanapun berada, rumah, tempat tinggal, harta benda kita, pekerjaan kita, supaya Tuhan melindungi, memagari sekelilingnya, membentengi. Pada saat kita masuk dalam doa-doa kita, permohonan kita, doa kita itu kan supaya tidak ada serangan-serangan kuasa kegelapan. Jadi harus kita minta perlindungan dari Tuhan. Oh, iya. Paham enggak? Paham. Itu garis-garis besarnya. Garis besar bener. Ya. Nanti kan dengan hikmat Tuhan, kalau kita kepenuhan dengan roh hikmat Tuhan, pasti itu akan dengan sendirinya terjabarkan, Mai. Teruraikan di dalam roh, di dalam doa kita itu. Ada banyak hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan tambah-tambahkan, yang Tuhan singkapkan, rahasia-rahasia Tuhan. Pengertian-pengertian jalan-jalan Tuhan itu akan disingkapkan, akan diberitahukan kepada pribadi yang berdoa tadi, yang mungkin tidak kita ketahui, yang mungkin tidak kita pahami. Tuhan itu akan singkapkan dan dia akan bongkar melalui pribadi yang berdoa tadi. Nah, itu yang namanya penyingkapan wahyu dari Tuhan, rahasia hikmat dari Tuhan, dia perluas. Setelah benteng perlindungan Tuhan tadi, ya, kita mendoakan keluarga kita. Jangan kita cuma
terus-terusan berdoa, tapi kita nggak pernah mendoakan keluarga kita, sanak saudara kita. Oh iya. Nggak pernah kita doakan orang yang kita layani, orang yang kita kunjungi juga kita nggak pernah mendoakannya, Mai. Sering kita berdoa misalkan, tapi kita lupa. Nggak ada dalam pokok-pokok doa kita, nggak ada masuk dalam lingkaran doa kita itu kita ingat mendoakan orang lain. Yang terlebihnya apa, Mai? Orang yang jahat sekalipun dengan kita nih. Nah ini loh. Apakah kita kadang ingat berdoa di bagian-bagian ini, Mai? Sekalipun orang yang jahatin kita dalam bentuk apapun dengan cara apapun, apakah kita ingat untuk mendoakan mereka? Ya, Didoakan. Nah, isi doanya pun jangan kita ada unsur-unsur karena kita benci, karena kita jengkel, Mai, sama orang yang jahat sama kita. Jangan ada unsur-unsur yang mendoakan mereka, mudahan cepat mati, mudahan lekas mati, mudahan tabrak motor mobil misalnya. Jangan isi doa tuh seperti itu. Justru itu bahaya doa-doa yang seperti itu berbalik kepada kita. Doa yang salah. Jadi doa itu ditangkap oleh roh jahat, lalu ditangkap oleh iblis. Doa itu bisa juga apa yang kita ucapkan lalu terjadi tabrakan beneran, terjadi misalnya apa, kecelakaan beneran dia. Kalau enggak berbalik kepada diri kita, doa itu tadi. Itu juga doa, tapi doa yang salah, doa yang ditangkap oleh roh jahat. Paham enggak, Mai? Paham. Dimanfaatin roh jahat, iblis. Doakan yang baik-baik, justru doa memberkati dia. Paham? Gitu, supaya apa? Supaya dia bertobat, supaya dia ditangkap Tuhan, supaya dia dijamah Tuhan, dia mengalami pertobatan, dia berbalik ke jalan Tuhan, Mai. Nih, saat ada hasilnya, ada buahnya dari doa itu tadi, doa yang mendoakan orang jahat tadi, Mai, ada buahnya. Jadi semua terselamatkan oleh Tuhan. Yang kita doakan juga orang jahat tadi terselamatkan, kita yang mendoakan orang terselamatkan. Jadi jangan isi doa yang ada unsur-unsur kebencian, ada unsur-unsur dendam, jengkel, berharap supaya dia kecelakaan, supaya dia mati dan lain sebagainya, supaya dia kena penyakit misalkan. Nggak usah kita doa-doa kayak itu. Intinya kita doa yang selalu memberkati dia. Biarkan itu nanti orang itu yang berurusan dengan Tuhan, Mai. Terserah Tuhan, sesuka-suka semaunya Tuhan seperti apa. Maunya Tuhan untuk menjawab dari permohonan doa kita itu tadi. Kita kembalikan semua kepada kedaulatan Tuhan. Jangan kita sering juga berdoa tapi kita lupa, nggak pernah berdoa kepada orang lain, Mai. Cuma doanya, isi doanya selalu doa kepentingan diri sendiri, doa yang egois. Doa mementingkan diri sendiri. Kita itu harus lebih mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Kalau kita sudah mendahului kepentingan itu, Mai, itu apa yang menjadi kebutuhan kita, kepentingan kita, itu Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan kok. Tuhan pelihara, Tuhan tahu, Mai. Paham enggak, Mai? Paham. Karena itulah yang dibilang doa yang tulus itu, Mai. Doa yang tulus itu bukan doa kepentingan diri sendiri aja. Taunya mendoakan diri sendiri doang. Ya, boleh juga ada sesi, ada waktunya. Di saat sunyi sepi kita mungkin kita dalam kamar kita sendiri juga bisa juga kita berdoa. Misalnya kita lagi bergumul nih, ada masalah berat mungkin, Mai. Masalah apa yang memang harus perlu kita mendoakan untuk diri kita ini, Mai. Misalkan gitu kan. Ya kita doa khusus mendoakan diri kita ini, doa untuk diri kita ini. Misalnya khusus untuk doa kita. Misal contoh, kita lagi terikat dalam dosa apapun jenis bentuknya. Kita minta Tuhan melepaskan, membebaskan kita. Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan, kemenangan dari keterikatan apa yang membuat dosa dalam hidup kita. Boleh kita doa untuk diri kita pribadi. Paham, Dana? Paham. Doa di tempat yang khusus, di kamar pribadi kita, yang tanpa orang tahu, misalkan tanpa orang melihat, tuh boleh, Mai. Tapi ya kita harus menjadi pribadi, bukan menjadi pribadi yang egois. Paham dah? Nah itu kembali lagi ke pokok-pokok doa syafaat garis. Selain kita berdoa kepada kepentingan orang banyak tadi, kepada orang yang jahat pun sekalipun, kita harus doakan, Mai. Dalam lingkaran-lingkaran itu semua lah, kita harus doakan semua. Orang-orang yang sedang terhilang, sedang terikat, sedang terbelenggu, sedang terpuruk, sedang depresi, stres,
Ya semualah dalam pergumulan ini, lingkaran-lingkaran ini harus kita doakan semua, Mai. Intinya gini, Mai. Ketika kita sering membina, menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Mai, kita sering terkonek dengan Tuhan melalui doa-doa kita, itu pasti terlihat kok, Mai. Tuh, dari isi doa orang tuh bisa terlihat. Terjangan dalam doa itu seperti apa sih? Bisa diukur level keimanan orang tuh dalam doa orang itu, Mai. Bisa dilihat di situ, Mai. Porsi doa dia juga bisa dilihat, isi dalam doa dia juga bisa kelihatan doa-doa orang tuh di situ. Kalau orang tuh sering, Mai, terkonek sama Tuhan, orang tuh sering membangun hubungan intim pribadi dengan Tuhan, kelihatan dari isi doa orang tuh. Nah, selain kita berdoa dalam lingkaran-lingkaran keterpurukan itu tadi, Mai, kita doakan bangsa Indonesia, bangsa dan negara kita ini sudah mencakup di dalam isinya itu banyak. Yang jelas itu mencakup orang ada di dalamnya, manusia. Selain manusia, ya semacam organisasi ada di dalam itu, Mai. Bangsa Indonesia itu ya pastinya ya mencakup orang, manusia di dalamnya, baik itu dari Bapak Presiden nih, pimpinan negara kita ini, Mai, jajarannya, para menteri, seluruhnya lah, sampai ke tingkat yang terendah ini, RT RW, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Paham. Lalu apalagi hamba-hamba Tuhan, baik dari suku agama manapun, itu semua didoakan. Bukan hanya kita berdoa hanya kepada orang Kristen saja, Mai. Bukan kita hanya berdoa kepada pendeta aja, Mai, kepada hamba-hamba Tuhan di dalam kekristenan, semua keseluruhannya. Yang namanya bangsa Indonesia itu harus ada di dalamnya, gereja Tuhan. Ya. Itu suku agama semua ada di dalamnya, harus didoakan, Mai. Bukan hanya kita berdoa untuk kepentingan kita aja. Paham? Paham. Perusahaan, semua orang-orang yang bekerja, Mai. Dari pekerjaan pun kita bukan hanya berdoa kepada orang yang bekerja yang kelas-kelas atas. Bukan hanya kita doakan mereka yang pengusaha-pengusaha profesional atau mereka yang pengusaha-pengusaha besar. Bukan hanya itu saja yang kita doakan, Mai. Jadi kita ini harus berdoa dari hal yang terkecil pun, dari hal yang sesederhana mungkin, kita harus doakan. Misalnya orang jualan kecil-kecilan dari warung-warung kecil, Mai. Tukang bakso nih misal, tukang beca kah, penjahit, sol sepatu, itu kan dari hal yang terkecil, Mai. Masa kita tuh seperti supaya terlihat wah saja, yang kita doakan para pembesar saja. Isi dalam doa kita. Tapi kita nggak pernah masuk dalam doa kita mendoakan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang hanya dipandang mata sebelah oleh manusia, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dicibirkan. Nggak pernah kita mendoakan dari hal yang terkecil pun sederhana mungkin. Isi doanya selalu isi doa ya para pembesar, orang-orang elit. Itu aja yang didoakan. Kalau kita memiliki kepedulian, belas kasih, rasa empati kita besar untuk kepentingan banyak orang, berarti kita harus peduli dong. Dalam doa-doa kita, orang-orang kecil pun kita doakan, sis. Paham gak, sis? Dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita bergereja sekalipun, berorganisasi sekalipun, dimanapun kita berada, Mai. Dalam perkumpulan pertemuan di komunitas kecil pun 1, 2, 3 orang pun harusnya kita membahas, Mai. Bukan cuma kita menuntut, bukan kita cuma memaksa saja harus pergi kamu ibadah ke gereja tiap hari Minggu. Tapi di rumah, di dalam keluarga pun tidak pernah diajarkan, tidak pernah dididik, tidak pernah diberikan pemahaman, pengertian tentang harus dia bisa berdoa untuk kepentingan banyak orang. Tidak pernah diajarkan untuk dia membangun hubungan pribadi dia dengan Tuhan sebagaimana seharusnya harus dia bisa berdoa. Yang namanya kita ibadah, yang namanya gereja itu, gereja ini adalah tubuh kita ini sebagai bait roh Tuhan, sebagai tempat tinggal roh Allah yang harus kita bangun, Mai, sebagai gereja Tuhan. Jadi bukan hanya kita memikirkan gereja itu berbentuk bangunan, tuh loh. Yang lebih terpenting adalah yang harus kita bangun ini, Mai, setiap hari menjadi gaya hidup kita adalah tubuh kita ini sebagai bait tempat tinggal roh Allah.
Sebagai gereja Tuhan itu yang terpenting harus kita bangun ini tubuh kita, Mai. Nggak salah kita tiap minggu kita selalu ibadah pergi ke gereja, di sana itu berkumpul di dalam komunitas sel misalnya, kita bersama-sama dengan komunitas. Harus itu, Mai, harus. Tapi kita jangan lupa setiap hari diberikan pengajaran didikan di dalam keluarga rumah tangga kita itu membangun gereja Tuhan adalah tubuh kita ini, Mai. Kalau dibilang gereja Tuhan sebagai tubuh kita ini berarti kita harus memberikan pemahaman tubuh kita ini harus dilatih, harus kita berdoa, dilatih harus bisa membangun komunikasi dengan Tuhan, harus bisa pujian dan penyembahan di tempat di kamar kita sendiri. Bukan hanya kita setelah kita tampil di tengah banyak orang, di gedung, di ruangan berkumpul banyak orang lalu kita ya di sana kita berdoa, penyembahan. Bukan hanya itu, jadi kita harus bangun itu setiap hari menjadi gaya hidup kita di dalam keluarga rumah tangga kita itu. Yang harus dibangun itu, sis, itu loh, melalui pujian dan penyembahan kita itu dikatakan ibadah. Salah satunya, Mai, selain ibadah di dalam gedung, di dalam gereja, di dalam rumah kita itu kita harus melakukan ibadah walaupun kita sendiri. 1-2 orang melalui doa, pujian dan penyembahan kita itu membangun terus komunikasi dengan Tuhan itu, Mai, mendoakan kepentingan banyak orang, bersyafaat. Kalau kita terus menuntut yang memaksakan kita harus kamu harus pergi ke gereja ibadah, tapi di rumah nggak pernah diajarkan, nggak pernah dituntut dia harus berdoa. Di rumah nggak pernah dia penyembahan, merenungkan firman Tuhan misalkan. Terus bagaimana kalau misalkan nih, Mai, kejadian yang seperti sebelum-sebelumnya waktu masa-masanya COVID itu kan masa-masa COVID kan semua gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup, gedung-gedung ditutup, nggak ada bisa kita datang kita beribadah ke sana, Mai. Saat-saat COVID itu kan, ingat nggak? Yang pernah itu. Terus bagaimana kalau kita misalnya nggak datang ke sana gara-gara ditutup? Karena kita tidak terbiasa di dalam gaya hidup kita setiap hari di dalam keluarga rumah tangga kita membangun ibadah melalui doa, pujian, penyembahan kita, merenungkan firman Tuhan misalkan. Jadi kita nggak bisa berdoa di rumah kita, nggak pernah kita mau membangun itu di rumah kita. Kita harus menunggu, harus di tengah banyak orang lalunya. Jadi serasa jenuh, boring, malas, jadinya berat rasanya. Kalau kita terbiasa membangun kehidupan doa seperti itu kalau kita tidak lakukan itu serasa kita merasa ada yang hilang, ada yang kurang, tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan, Mai. Toh, sekalipun hari Minggu nih, kita karena ada sesuatu dan lain hal, kita tidak sempat ke gereja nih, ibadah misalnya, Mai. Tapi kita kan di rumah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa penyembahan kita, Mai. Jadi nggak ada yang hilang di situ. Nggak ada lagi, kamu nggak pergi ke gereja, kamu nggak masuk surga loh karena kamu nggak melakukan firman Tuhan. Nggak bisa kita menghakimi orang begitu, menjas. Lalu berkata orang nggak pergi ke gereja, lalu dia nggak melanggar firman Tuhan, dia bilang. Lalu gimana bisa masuk surga? Loh, apa orang itu tahu kalau kehidupan hari-harinya orang membangun hubungan doa penyembahan di rumahnya? Jadi jangan hanya kita mengukur, melihat seseorang itu. Jadi kita itu pemahaman, pengenalan tentang firman Tuhan tuh jangan kerdil, jangan cetek, jangan sempit, jangan dangkal, jangan kulit luarnya aja yang kita mengerti, kita pahami. Karena kita dangkal, Mai, pemahaman, pengenalan kita tentang Tuhan itu, keimanan kita tuh hanya dimensinya kita sebatas kita tuh kulit-kulit luar. Makanya segampang itu kita menjas orang, segampang itu kita menghakimi orang, segampang itu kita menuding orang, Mai. Tanpa kita tahu kehidupan orang tuh seperti apa di dalam rumah orang, hubungannya dengan Tuhan tuh, pertobatan orang tuh dengan Tuhan tanpa kita tahu. Kedekatan dia dengan Tuhan tuh mana kita tahu. Pemulihan orang, pertobatan orang tuh dengan Tuhan, kita mana pernah tahu itu, Mai. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Jadi kita memahami firman Tuhan, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Itu bukan hanya kita mengukur karena dia tidak pergi ke gereja, hanya sebatas itu aja. Yang kita lihat gereja itu sebagai bait Allah, ya tubuh kita ini. Yang hari-hari kita bangun mesbah doa itu, Mai. Oh, mesbah doa. Iya, mesbah doa itu yang menjadi gaya hidup kita. Jadi yang dibilang iman tanpa perbuatan itu adalah hakikat mati.
Tanpa maksudnya iman harus ada disertai perbuatan, itu Mai luas pengertiannya. Firman Tuhan itu luas sekali, nggak bisa kita cuma mengukur dari satu sisi saja. Kita setiap hari membangun mesbah doa kita di rumah kita, di kamar kita, itu sudah dikatakan perbuatan. Iman disertai perbuatan. Kita mendoakan banyak orang, kita bersepakat kepada orang. Bersepakat juga bukan hanya di mimbar, dan kamar kita pun itu juga dikatakan bersepakat. Oh itu mana ya? Loh, emangnya bersepakat cuma naik di mimbar? Terus kita dalam kamar kita apa bukan dikatakan bersyafaat itu? Bersyafaat itu artinya mendoakan kepentingan banyak orang, Mai, seluruh bangsa dan negara ini. Dari hal yang terkecil kita doakan semua. Dan semua Seperti, ya? nah itu dikatakan perbuatan. Iman disertai perbuatan. Ada action kita di situ, Mai. Saat apa yang kita doakan, pokok-pokok doa isi dalam doa syafaat kita itu tadi, apa yang kita doakan termanifestasilah, terjadilah di alam nyata. Makanya di alam nyatanya dia melakukan tindakan dan action, terlihat perbuatan, terlihat buah-buahnya. Tuh, itu yang dikatakan iman disertai perbuatan. Jadi pemahaman firman Tuhan itu luas. Ini kita di dalam rumah pun menyuci piring pun, ketika kita tidak bersungut-sungut, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan kita minta pujian dari manusia. Ketika kita menyuci piring yang tanpa orang tahu, tanpa orang lihat. Karena yang dikatakan cuci piring, mengurus rumah itu kan sebenarnya kadang yang paling mengesalkan kan, paling membosankan kan, Mai. Membuat orang kadang bisa malas kan. Nah, kalau kita tidak bersungut-sungut, kita lakukan dengan ikhlas tulus di hadapan Tuhan, sambil kita terkonek dengan Tuhan, sambil mengucap syukur, berterima kasih di hadapan Tuhan, Mai. Itu juga dikatakan perbuatan kita. Iman disertai perbuatan. Perbuatan ya. Nah, ini Ibu menjelaskan dari hal yang kecil loh. Belum lagi Ibu menjelaskan yang kita keluar pintu. Kita bermasyarakat, kita dimanapun, yang dibilang kita pergi ke rumah-rumah, melayani, mendoakan orang, dan lain sebagainya. Itu artinya kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita jumpai. Menampilkan terang Kristus itu. Membangkitkan, menguatkan, menasihati orang.